Ini udah mulai. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil dari PPT kami, yaitu tentang web teknologi fingerprinting. Nah, jadi singkatnya web teknologi fingerprinting itu adalah eh, di mana cara kita untuk mengidentifikasi server, framework, dan segala tech stack yang ada pada website. Ini bisa lanjut. Oke, mungkin ini untuk Pak sedikit perkenalan dari kami, Pak. Yang pertama ada saya sendiri, Zain Muhammad Hasan dengan NRP 035, Muhammad Khalid Syihab dengan NRP 089, dan juga Muhammad Arhanita Queen dengan NRP 099. Oke, jadi untuk objektif yang ada eh, di PPT kita kali ini yaitu tentang bagaimana memahami konsep web fingerprinting dan perbandingan yang biasa, kemudian eh, apa namanya fingerprinting di sini menggunakan teknik analisis HTTP header dan page content yang selanjutnya adalah mengintegrasi teknologi backend-nya seperti PHP, Node.js, Net atau sebagainya macam, dan yang terakhir itu adalah menentukan versi website dan plugin spesifik menggunakan tools Wattweb. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini bakal dijelaskan lebih mendalam. Nah, jadi untuk fingerprinting website sendiri itu dia itu ada banyak flow-nya. Nah, di sini seperti ada fingerprinting konsep. Jadi konsepnya itu fingerprinting itu adalah di mana kita melakukan scanning lebih mendalam terkait teknisi yang ada di websitenya. Jadi kita itu kayak em, server, plugin, framework, ya, seperti seperti itu. Jadi nanti bakal kedeteksi semua bahasa pemrogramannya apa. Nah, habis itu dia itu HTTP header analysis. Nah, jadi itu adalah bagaimana dia cara menganalisisnya. Jadi dia itu kayak mengirimkan request em, ke backend melalui HTTP. Nanti dari HTTP itu nanti bakal ada HTTP header. Untuk forward HTTP header nanti bakal ada di slide selanjutnya. Hmm, Habis itu framework identification. Nah, dari HTTP header analysis itu nanti bisa kita lihat nanti dia itu pakai framework apa. Jadi misalnya kalau PHP atau Node nanti ada kayak kodenya tersendiri, kemudian juga ada web servernya apa, misalnya Nginx atau sebagai macam itu nanti ada kodenya tersendiri. Nah, yang lain-lain ini seperti sama juga seperti server dan plugin version, ngeliatin versinya. Habis itu juga What Web Tools Usage. Nah, itu What Web ini adalah salah satu toolsnya yang bisa dipakai untuk melakukan website fingerprinting, fingerprinting pen testing, web application stack mapping ini juga sama. Habis itu CSM identification. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi CSM-nya misalnya dengan dia itu up website itu WordPress atau Drupal atau Joomla, pasif dan aktif fingerprinting, dan juga ada di sini security obscurity. Hmm. Oke, saya lanjut dulu aja. Mungkin bisa dilanjut sama teman saya. Ya. Oke, jadi apa itu web fingerprinting? Jadi web fingerprinting itu adalah proses mengumpulkan informasi teknis mendalam tentang web target, web server untuk memetakan teknologi stack yang digunakan. Jadi digunakan untuk memetakan teknologi yang membangun suatu website sehingga pentester dapat mengenali potensi kerentanan. Nah, jadi bisa dilihat dari definisinya web fingerprinting itu adalah eh, cara kita sebagai pentester itu eh, melihat, memetakan teknologi apa sih yang dipakai buat dikenali lah, buat nanti bisa dilihat kerentanannya. Contohnya seperti itu. Oke. Bisa lanjut. Satu ada teknik buat fingerprinting, yaitu yang pertama adalah binary graphing, yaitu menganalisis respon awal server atau header servernya itu nanti kita tinggal lihat eh, respon awalnya. Setelah itu HTTP header analysis, yaitu membaca field X powered by set cookie-nya. Satu current analysis, kita contohnya itu ngelihat di source code-nya seperti di HTML source itu sama meta text dan script path. Itu kita jadi tahu, oh ternyata orang ini pakai teknologi ini untuk eh, apa membuat atau memakai website ini, apa membuat website itu.
membuat website ini. Satu ada probing, satu mengirim permintaan salah atau non standar untuk memicu pesan error yang mengucapkan versi verbose atau error. Itu contohnya eh, kalau tidak salah, hmm, tidak salah itu seperti kalau pakai PHP itu kalau kita kasih permintaan salah itu di bugnya itu kayak ada kata-kata whoops something went wrong. Nah itu jadi kita tahu nah itu ternyata pakai framework PHP. Oke, satu ada framework identification atau ada PHP yaitu biasanya memiliki header X power by PHP slash itu satu cookie default PHP SSH ID sama seperti tadi juga bisa ada debugnya yaitu whoops something went wrong sama yang lain-lainnya. Satu ada Node.js headernya biasanya X powered by Express satu cookie defaultnya itu satu apa errornya tuh bisa biasanya tuh cannot get this route satu ada ASP.NET headernya juga X ASP.NET version satu view state-nya ada EDE hidden input view state salah ASP.NET itu tidak ada di bawahnya satu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tools yang kami pakai untuk presentasi kali ini ya. Ini ada Word Web. Jadi fungsi utama dari Word Web itu mengidentifikasi situs web. Nah, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan. Jadi website itu adalah apa sih? Jadi pakai tech stack apa, pakai framework apa dan sebagainya. Nah, di sini dijelasin bahwa Hot Web itu mengenali teknologi web termasuk sistem manajemen konten. Tadi sudah dijelaskan CMS, platform blogging, pakai statistik atau analitik, library JavaScript, server web, dan perangkat tertanam. Nah, ketika kita menggunakan Word Web, itu juga ada beberapa fitur unggulan nih yang ada di tools ini, Pak. Jadi yang pertama ada over 1.800 plugins. Jadi ketika kita menggunakan tools-tools lain itu mungkin pluginnya tidak sebanyak WordWeb. Jadi ketika kita menggunakan WordWeb itu ketika kita menggunakan satu tools saja kita bisa menggunakan lebih dari 1.800 plugins. Nah, kemudian ada fitur yang kedua, ini adalah control the trade-off between speed and stealth and reliability. Jadi tidak hanya mengandalkan kecepatan dari apa ya intinya dari pencarian framework dari web tersebut kita juga eh, ketika menggunakan tools ini kita juga dalam keadaan still atau tidak terdeteksi seperti itu dan reliabilitas jadi tools web ini masih bisa terpakai dari dulu hingga sekarang karena masih relevan seperti itu. Kemudian yang fitur ketiga ada proxy support including TOR. Kemudian ada custom HTTP header, kemudian ada basic HTTP authentication. Nah, jadi eh, ketika saya baca-baca kemarin, sebenarnya di YouTube ini fitur fitur unggulannya itu ada di HTTP. Jadi dia bisa membaca dengan jelas itu mulai dari HTTP headersnya, kemudian ada HTTP autentikasi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk fitur-fitur yang ada di tools Web ini bisa kita lihat di GitHub-nya dari Web. Di situ dijelaskan mulai dari dokumentasi, instalasi, kemudian ada fitur-fitur yang ada eh, dan simulasi-simulasi yang dibutuhkan. Nah, kemarin saya juga sudah mencoba di terminal lokal. Di sini saya pertama instalasi dulu untuk webnya. Kemudian ketika saya jalankan web ready.com itu dia bakal menampilkan mulai dari di sini ada lokasinya, kemudian ada eh, di sini ada HTTP server yang digunakan, ada IP-nya di mana, kemudian ada nah ini ada kayak ya sebagainya lah banyak Pak. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita ingin tahu apa saja fitur-fitur yang ada di World Web seperti hal-halnya tools lain kita menggunakan World Web spasi dash h. Nanti bakal dijelaskan
banyak-banyak fitur yang ada di tools ini. Dan kita lanjut. Nah, kemudian kita ada fitur juga di World Web itu deep dive. Jadi eh World Web ini tidak hanya apa ya, kayak menentukan apa sih web ini, tapi dia juga bisa eh, menemukan apa sih versi dan plugin yang digunakan oleh web ini. Nah, misalkan di sini saya menggunakan komen hot web spasi dash A, spasi 3 spasi dash V, kemudian target, di mana dash A 3 itu merupakan agresif scan, semakin tinggi maka scan-nya semakin agresif. Jadi dia tuh meminta semua halaman tuh untuk mencoba memancing respon. Jadi mungkin tadi dijelaskan di awal itu ada verbose error. Jadi ketika kita semakin agresif maka error atau kerusakan yang ada di web tersebut itu maka akan semakin terdeteksi seperti itu. Kemudian, nah ini Dash Verbose itu menampilkan detail plugin dari setiap web yang digunakan. Di sini saya gunakan WordPress. Nah, di sini eh, sudah tertampil untuk dia menggunakan HTTP server dengan Nginx dan bla bla bla. Bla. Ini ada string yang digunakan, headersnya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa ketika kita mengetahui versi plugin itu sangat krusial karena versi lama itu sama dengan memiliki kerentanan atau CVE yang sudah diketahui publik. Nah, ketika kemarin kita sudah belajar terkait CVE, apabila CVE tersebut eh, semakin apa ya, CV itu semakin lama maka semakin mudah untuk dijebol karena versi yang digunakan itu sudah lama dan tidak diperbarui. Nah, mungkin sebelum lanjut eh, saya akan coba untuk testing dulu. Jadi di sini saya coba untuk good web dari apa ya, bukan Reddit. bukan Reddit. Selain Reddit apa? Google. Google di mana? Coba good web Google. Nah, jadi di sini dia bakal langsung ketahuan headernya itu seperti apa, kemudian IP-nya di mana, ini pakai HTTP server GWS dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita akan coba menggunakan untuk verbose tadi. Di sini kita coba jangan Google deh, apa ya? Reddit yang kecil gitu ya. Apa yang kecil ya? Yang YouTube besar sih. youtube.com. Chess.com, chess.com. Coba kita S2, eh, S2. ya, kita coba di chess.com. Chess.com ini ada salah satu blog untuk bermain catur. Nah, jadi di sini diketahui bahwa dia menggunakan Cloudflare, Pak. Nah, jadi di sini ada headersnya, kemudian ada ya ini buat headersnya, kemudian untuk pluginsnya. Nah, ini uh, detected plugins, dia ada HTTP server, redirect location, dan common headers dan sebagainya. Untuk versionnya ada. Nah, ini untuk versinya menggunakan website dengan modul seperti ini. Oke, mungkin untuk eh, tesnya seperti itu, Pak. Kita lanjutkan lagi ke PPT. Oke, tadi sudah simulasi terkait penggunaan World Web dan deep dive dari World Web itu sendiri. Kemudian kita lanjut, ada enumeration countermeasures, di mana enumerasi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi teknis dari target itu secara sistematis. Setelah menjalankan World Web dalam mode default dan agresif, setiap temuan tersebut seperti framework, versi saver, dan plugin, seperti yang kita simulasikan tadi, itu harus diverifikasi ulang untuk memastikan akurasi. Nah, hasil analisis yang ada kemudian kita catat sebagai bagian dari laporan sebelum akhirnya digunakan untuk menentukan langkah countermeasure atau mitigasi yang tepat terhadap potensi risiko keancaman. Nah, di sini saya sudah buatkan untuk alurnya. Kita mulai dari tentukan target URL yang akan kita enumerasi, kemudian ada jalankan web, kemudian mengenai mode default tadi.
Kemudian setelah kita jalankan, kita identifikasi framework dari header atau cookie yang ada. Kemudian setelah tadi kita jalankan di mode default, kita coba juga di mode agresif. Nah, setelah itu kita bandingkan dan kita catat versi server dan plugin dari URL tersebut. Kemudian kita verifikasi dan kita dokumentasikan untuk ke depannya seperti itu. Nah, kita masuk ke modul summary. Ini sudah di catatan akhir. Yang pertama, web teknologi fingerprinting itu didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi teknis secara mendalam untuk memetakan teknologi stack seperti OS, web server, bahasa pemrograman, tadi ada Ruby, PHP, dan yang lain yang berjalan pada sebuah aplikasi web target. Nah, World Web sendiri adalah alat pemindai web generasi berikutnya yang mengenali teknologi web termasuk CMS, pustaka JavaScript, server web dengan cara menyocokkan signature atau pola unik pada HTTP headers dan konten HTML. Dan yang ketiga, yakni ada identifikasi framework seperti membedakan PHP dengan Node.js seperti yang sudah dijelaskan di slide 7 tadi. Itu dilakukan dengan menganalisis indikator spesifik seperti header X, powered by, dan nama session cookie default. Misalnya tadi di PHP ada PHP SSID, kemudian di Node.js ada connect.sid seperti itu. Kemudian yang terakhir, enumerasi versi server dan plugin itu merupakan langkah krusial dalam penilaian keamanan. Karena versi perangkat lunak yang sudah usang, outdated, itu seringkali memiliki kerentanan CVE yang dapat dieksploitasi penyerang. Ketika tadi sudah dijelaskan, ketika CVE itu sudah usang, itu sangat mudah untuk kita cari kerentanannya karena sudah diketahui oleh publik. Seperti itu. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 19 yang beranggotakan saya, Osi, Ahsani, dan Zen terkait web teknologi fingerprinting. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.